Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati. Nomor induk mahasiswa 1908105041. Di Tadris Matematika 4B. Ad-dabhu atau penyembelihan berarti memotong ujung leher binatang dengan cara tertentu. Keterangannya sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu illa inna zakata fil khalqi wal labbah, yang artinya ketahuilah bahwa penyembelihan itu dilakukan pada ujung atau pangkal leher. Hadis ini bersumber dari Ad-Daruqutni dan Al-Bukhari secara mu'allaq dalam kitab Ad-Dabaih was-Su'aid bab An-Nahru wad-Dabaih dari Ibnu Abbas. Ada 4 hal yang harus terpenuhi agar kurban dinyatakan sah. Yang pertama, pekerjaan menyembelih kurban atau zabbu. Yang kedua, penyembelih hewan kurban atau zabih. Adapun syarat bagi penyembelih adalah yang pertama, berakal baik laki-laki maupun perempuan, lalu sudah balik dan belum balik asalkan sudah tamyiz. Yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab. Yang ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Dan yang keempat, tidak disembelih atas nama selain Allah. Rukun yang ketiga yaitu hewan yang akan disembelih. Dan rukun yang keempat adalah alat untuk menyembelih kurban. Nah, adapun syarat alat untuk menyembelih adalah yang pertama, menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya, baik tajam atau tumpul, asalkan bisa untuk memotong. Dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu tidak menggunakan tulang dan kuku. Nah, jika keempat rukun sudah terpenuhi, maka bisa melakukan kurban. Syarat sah hewan untuk kurban. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi agar hewan sah untuk kurban di hari raya Idul Adha. Kriteria yang pertama yaitu usia hewan kurban. Kambing hanya boleh usia di atas 1 hingga 2 tahun, domba hanya boleh usia di atas 6 hingga 12 bulan, sapi hanya boleh usia di atas 2 hingga 3 tahun, sedangkan unta hanya boleh usia di atas 5 hingga 6 tahun. Jika usia hewan yang akan dikurbankan kurang atau melebihi, maka tidak sah jika digunakan untuk kurban. Kriteria yang kedua, kondisi hewan secara fisik. Perhatikan kondisi fisiknya dan pastikan tidak terdapat cacat permanen. Hal ini akan menyebabkan aib dan tidak sah kurbannya. Nah, cacat yang dimaksud adalah penglihatan hewan berkurang, misalkan seperti buta sebelah, tidak berjalan dengan normal karena kaki pincang, kemudian badan hewan kurban sangat kurus sehingga tidak terdapat adanya sumsum tulang. Kriteria yang ketiga adalah status kepemilikan hewan. Nah, saat membeli hewan kurban, tanya terlebih dahulu bagaimana kepemilikannya atau siapa yang memiliki hewan kurban tersebut. Jangan sampai membeli bukan pada pemiliknya. Bisa juga hewan hasil mencuri atau merampok. Nantinya tidak akan sah jadi hewan kurban. Kriteria yang keempat adalah jenis dan pembagian hewan kurban. Pembagian daging hewan kurban ialah sepertiga untuk diri sendiri atau orang yang berkurban. Kemudian sepertiganya disedekahkan dan sepertiganya lagi sisanya disimpan. Daging hewan kurban selain dapat diberikan untuk kerabat, juga dapat diberikan kepada fakir miskin. Tata cara penyembelihan. Proses penyembelihan hewan kurban didahului dengan yang pertama, berbuat baik kepada hewan, seperti tidak menajamkan pisau di depan hewan yang akan dikurbankan. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. Yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kelima, mengucapkan tasmiyah atau basmalah dan takbir ketika akan menyembelih. Yang satu tempatnya di kebun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi Oh, ada gaya berpesta. Sushi nyebrot di mall. ada liburan kemana ada? Juga ada nih bang. Jadi
Hikmah kurban bagi umat muslim. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kurban sebagai saksi amal kebaikan di akhirat. Yang ketiga, sebagai bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, sebagai bagian dari syiar agama.